Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada saat ini saya diminta untuk sharing. Saya menyebutnya musim kehidupan. Nah, kita harus tahu kita berada di musim apa saat ini. Dan kita harus dapat belajar menyesuaikan diri kita dengan kondisi dan keadaan musim kehidupan kita tersebut. Di dalam Alkitab, kita dapat melihat beberapa musim kehidupan. Nah, kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, agar Roh Kudus menolong kita untuk menunjukkan kepada kita musim apa yang sedang kita alami saat ini. Haleluya. Yang pertama, Alkitab menulis mengenai musim persiapan. Ada musim persiapan. Musim persiapan ini terjadi biasanya sebelum bab baru dimulai dalam kehidupan kita. Awal dari perjalanan hidup kita. Musim dimulai dari lembaran kosong kehidupan kita. Persiapan, Bapak Ibu. Dalam musim ini kita akan banyak duduk belajar dari yang namanya Roh Kudus. Dalam musim ini kita akan banyak diberi kesempatan menimba ilmu, pengalaman, akan banyak diperlengkapi dengan berbagai skill yang baru. Musim persiapan tidak terlalu menyenangkan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, ya, kitab Keluaran, kita dapat melihat cerita tentang Musa di sana. Ada satu tokoh yang bernama Musa. Nanti Bapak Ibu bisa baca, pelajari bagaimana kisahnya Musa. Di 40 tahun pertama kehidupannya, Musa dapat belajar bahwa dia menjadi orang yang penting. Kita tahu bahwa dia diadopsi oleh yang namanya Ratu Mesir. Ya, ketika orang tuanya pada masa itu untuk menghindarinya dari terbunuh atau dibunuh oleh penguasa yang ada pada saat itu, mereka menyembunyikan Musa dengan cara menghanyutkannya ke sungai, ya, di mana di sungai itu biasanya putri Firaun atau putri raja ini suka mandi di sana dan menemukan Musa. Dia diadopsi oleh putri Firaun. 40 tahun pertama Musa itu dia belajar bagaimana dia menjadi orang penting di dalam kerajaan yang luar biasa pada saat itu. Dia menjadi, sekalipun dia anak adopsi, tetapi dia menjadi orang penting di sana. Memiliki kedudukan, dihormati dan disanjung, saudara. Tetapi kemudian 40 tahun berikutnya, dia belajar bahwa dia bukan siapa-siapa di padang gurun. Kita tahu bahwa Musa menjadi penggembala di padang gurun Midia. Bukan siapa-siapa. Dari seorang anak angkat Ratu Mesir, permasyuri, seorang yang luar biasa di Mesir, akhirnya dia terbuang karena satu keadaan dan lain keadaan, dia terbuang dari sana. Dia harus menjadi yang bukan siapa-siapa, hanya seorang penggembala di padang gurun. Dia harus tahu bahwa diri dia sekarang bukan siapa-siapa. Nah, 40 tahun berikutnya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Musa. Dia dipakai oleh Tuhan. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi yang luar biasa karena Tuhan yang luar biasa itu memakai dia. Kita lihat, saudara, bagaimana Musa dipersiapkan. Dari 40 tahun pertama, dia menjadi luar biasa, menjadi orang yang wah, dan akhirnya semuanya itu harus dikikis dalam kehidupannya dia, dibuang, dia menjadi seorang yang tidak dianggap, bukan siapa-siapa,
Dan 40 tahun berikutnya Tuhan memakai kehidupannya dia. Ya, 80 tahun Musa dipersiapkan untuk dipakai Tuhan selama 40 tahun berikutnya dengan luar biasa, Bapak Ibu. Kadang musim persiapan ini bisa lama, memakan waktu yang lama. Tetapi lihat bagaimana kehidupannya Musa dari yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apanya. Karena dia dipakai oleh yang luar biasa itu tadi. Tuhan memakai hidupnya dia. Tuhan mempersiapkan hidupnya dia. Kita melihat Yusuf, Bapak Ibu. Nanti Anda bisa membacanya di dalam Kejadian 37 sampai 50. Ya. Kejadian pasal 37 sampai 50 bicara mengenai Yusuf. Nah, Yusuf ini menerima mimpi yang besar dari Tuhan pada saat umurnya masih remaja, masih belia, masih muda, saudara. Dia mendapatkan mimpi, ya, visi, mendapatkan penglihatan di umur yang masih sangat muda, remaja, ya, belasan tahun. Pada saat itu Yusuf belum siap menggenapi mimpi itu. Dia harus sekolah. Saya kasih nama sekolah kehidupan. Dia harus masuk ke yang namanya musim persiapan. Sama seperti Musa masuk di dalam sekolah, di dalam waktu musim persiapan. Yusuf ketika mendapatkan mimpi itu, umurnya masih sangat muda. Dia belum sanggup, dia belum bisa untuk menggenapi mimpinya itu. Tuhan perlu mempersiapkan kehidupannya. Nah, kita tahu bahwa dia harus masuk ke sekolah persiapan itu selama kurang lebih 13 tahun. Kita tahu perjalanan Yusuf bagaimana dia akhirnya dibenci oleh kakak-kakaknya karena mimpinya itu sebagai anak yang masih belia dengan kakaknya yang banyak yang sudah berumur, sudah tua. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu kepada Yusuf. Mereka tadinya ingin membunuh Yusuf, tetapi perhatikan, mimpi Yusuf adalah dia menjadi yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan visi kepada dia. Jadi rancangan manusia itu tidak berlaku. Artinya Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga kakak-kakaknya yang tadinya ingin membunuh Yusuf berubah. Jadi membuang dia ke sumur, dan akhirnya dari sumur itu mereka melihat ada orang-orang yang lewat, mereka menjual Yusuf sebagai budak. Dan kita tahu bagaimana perjalanan Yusuf berada di rumah Potifar, ya. Di sanalah dia mulai, ini adalah waktu sekolahnya dia. Perjalanan persiapannya Yusuf. Sesudah kurang lebih 13 tahun Yusuf dipersiapkan, akhirnya dia dapat melihat bagaimana mimpinya menjadi kenyataan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dia dipersiapkan dengan luar biasa, tidak mudah. Kita tahu bagaimana Yusuf harus masuk penjara karena dia difitnah. Dia harus mengalami hal yang sama sekali tidak menyenangkan. Bapak Ibu, saya katakan masa persiapan ini, waktu di mana yang kita harus jalani di masa persiapan ini atau musim persiapan ini adalah sesuatu kondisi musim yang tidak menyenangkan. Sama seperti Musa terbuang dan tidak menjadi apa-apa di padang gurun, hanya ngomong dengan kambing domba, ya mungkin dengan domba-domba yang dia gembalakan. Yang luar biasa di Mesir menjadi tidak ada apa-apanya, menjadi gembala domba saja di padang gurun. Yusuf mengalami bagaimana dia harus dipenjara. Tentunya kita sudah bisa memikirkan bagaimana situasi kondisi orang yang dipenjara. Tidak enak, tidak menyenangkan.
Tapi sama seperti mereka, kita pun harus melalui hal ini. Tadi saya katakan bahwa kita punya yang namanya kehendak bebas. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Betul, dan itu janji Tuhan. Tetapi kita punya kehendak bebas. Apakah tetap mau berjalan di relnya yang pada ujungnya itu adalah kehendak yang mendatangkan damai sejahtera, kehendaknya Tuhan, ataukah kita lebih memilih keluar, loncat dari rel yang ada? Musa dan Yusuf ada di sekolah musim persiapan. Daud, kita semua kenal the King of David, Raja Daud. Bagaimana Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel oleh Nabi Samuel pada saat itu. Pada saat Daud masih berumur belia juga, masih remaja Bapak Ibu, masih sangat muda. Samuel mengurapi Daud yang masih muda ini menjadi raja atas seluruh Israel. Tetapi sesudah diurapi menjadi raja atas Israel, apakah Daud langsung menjadi raja? Tidak. Bapak Ibu bisa baca di sana bagaimana Daud dipersiapkan terlebih dahulu. Dia tidak langsung menduduki yang namanya kursi kebesaran itu, tidak. Dia tidak langsung memimpin. Sesudah Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, sesudah itu Daud harus melayani yang namanya Raja Saul. Seorang yang bisa dikatakan jahat. Saul ini bukan seorang yang baik. Kita tahu bahwa dalam ceritanya Daud itu harus memainkan alat musik, ya. Daud pintar memainkan alat musik agar supaya roh jahat tidak mengganggu Saul. Dan beberapa kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Daud tidak dipersiapkan oleh Tuhan, mungkin Daud sudah lama tinggal kenangan ketika Saul marah, ketika Saul kesurupan, ketika dia dikuasai roh jahat, dia melempar tombak kepada Daud dan kena, Daud mati. Tetapi saya mau katakan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Itu ada di dalam kehidupan Musa, di dalam kehidupan Yusuf, di dalam kehidupan Daud. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, hari depan yang cerah, sekalipun yang ada di depan mata saat itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara, Daud mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan pada saat itu. Itu sekolah persiapannya dia, waktu musim persiapannya yang harus Daud lalui. Daud butuh sekitar kurang lebih 15 tahun sampai dia benar-benar menjadi raja atas seluruh Israel. Dia harus belajar, dia harus masuk di musim di mana kurang lebih 15 tahun akhirnya baru dia benar-benar menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak gampang. Tetapi rencana Tuhan, sekali lagi, rencana Tuhan itu indah bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Mari coba kita renungkan, apakah kita sedang berada di musim persiapan saat-saat ini? Musim yang tidak enak, musim yang tidak menyenangkan, musim yang penuh dengan pergumulan, musim yang penuh juga dengan tangisan mungkin, keputusasaan. Tetapi kita harus kuat di musim persiapan ini.
Kita harus tetap menguatkan iman kita. Kita jangan kehilangan iman kita di musim persiapan ini. Jangan mundur, jangan lari dari musim ini. Kita mengalami mungkin banyak hal yang kita sendiri tidak mengerti. Kenapa harus ada di tempat itu? Kenapa harus ada di tempat ini? Kenapa harus ada di kondisi seperti ini? Tetapi Bapak Ibu, kita sedang ada di musim persiapan. Janji Tuhan, masa depan yang sungguh indah. Saya lanjutkan yang kedua, Bapak Ibu, bicara mengenai bagaimana kita di waktu ini, waktu berjalan di dalam musim kehidupan kita. Kita akan melihat, kalau tadinya ada musim persiapan, yang kedua adalah musim menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang keenam. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Musim menabur. Di ayat ini kita dapat melihat firman Tuhan sedang berbicara mengenai musim menabur. Musim menabur adalah musim di mana kita memberi, saat di mana kita memberi waktu kita, uang kita, dedikasi kita, usaha, komitmen kita, kebajikan dan sebagainya, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa seorang petani tidak akan berharap tuaian di musim menabur. Karena kenapa? Musim ini adalah musim untuk dia harus melepaskan, menabur benih, bukan menuai. Seringkali kita ada di musim menabur, kita terkadang salah berharap tuaian di musim menabur. Musim di mana seharusnya kita lebih banyak memberi. Seringkali kita berharap menuai di musim menabur ini. Kita tidak bisa berharap tuaian di musim ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di musim ini adalah saat kita untuk melepaskan. Pada saat kondisi ini, kita lebih banyak untuk melepaskan, menabur, bukan menerima. Karena ini adalah musim di mana kita harus berkorban. Kita memberi di musim ini dan kita terus memberi. Musim melepaskan, musim menabur. Terkadang di musim ini kita akan mengalami yang namanya cucuran air mata mungkin. Musim yang dibasahi oleh air mata dan usaha yang keras. Di musim ini kita berkorban. Kita tidak akan melihat sesuatu kembali kepada kita. Meskipun begitu, bukan berarti kita asal dalam menabur. Karena akan ada masanya, Bapak Ibu, akan ada waktunya. Apa yang kita telah taburkan akan kita tuai akhirnya. Pertanyaannya adalah, benih seperti apa yang sudah kita taburkan sebelumnya? Setiap kita pasti dan sudah barang tentu mengharapkan yang terbaik. Bahkan yang terbaik dapat kita terima dalam kehidupan kita, untuk keturunan kita, anak cucu kita. Kita pasti berharap yang terbaik bagi kehidupan kita, keturunan kita. Betul. Nah, kalau kita ingin memetik hasil yang maksimal, yang terbaik, yang memiliki kualitas yang sangat baik, maka taburlah sesuatu benih yang memiliki kualitas yang baik pula. Betul ya, Bapak Ibu? Yang terbaik dari benih waktu kita, yang terbaik dari benih berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Menabur dari benih yang terbaik dari pemikiran kita,
dari dedikasi kita, dan lain sebagainya. Persiapkan benih yang terbaik ketika kita ada di waktu di masa ini, masa menabur, musim menabur, maka mulailah kita berlomba-lomba mempersiapkan benih yang terbaik. Bukan benih yang asal-asalan, bukan benih yang ibaratnya yang karena kebanyakan kita berpikir gini, sebagai manusia kita lebih cenderung menyukai yang terbaik. Kita lebih suka menyimpan yang terbaik, mengambil yang terbaik, menyisihkan yang tidak baik, membuang yang tidak baik. Bapak Ibu, jangan pernah berharap yang terbaik, mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita dari benih yang kita taburkan yang tidak baik, yang rusak, yang kualitasnya kurang. Kualitas yang kita tuai berawal dari kualitas benih yang kita tabur. Jadi kalau kita mau menuai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, yang berkualitas dalam kehidupan kita, maka kita harus berani menabur yang terbaik dari kehidupan kita, yang berkualitas dari kehidupan kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, berbicara di musim menabur ini, Bapak Ibu, musim ini adalah musim di mana kita menabur, memberikan, bukan menuai. Kita tidak bisa menuai apa-apa di musim ini, karena ini adalah musim pelepasan, melepas, memberikan, mencurahkan apa yang kita miliki. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menabur itu sesuatu yang tidak menyenangkan juga. Menabur itu sesuatu yang sifatnya berkorban. Ada air mata di sana, ada kerja keras di sana. Firman Tuhan katakan, mereka yang melakukan itu akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada akhirnya, mereka yang menabur dengan duka cita akan bersorak-sorai karena mereka menerima yang baik dari taburan yang baik. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kalau Anda memberikan sesuatu dengan mudahnya, tanpa ada rasa gimana di hati, itu artinya yang Anda berikan bukanlah sesuatu yang terbaik. Kalau itu sesuatu yang terbaik, hati Anda pasti akan merespon. Jiwa Anda pasti akan merespon. Ada rasa di sana. Tapi ketika Anda gampang memberi sesuatu, mudah memberikan sesuatu, itu tanpa ada rasa apa-apa, itu bukanlah sesuatu yang katakanlah yang terbaik yang Anda miliki sebelumnya. Itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tentunya kita lebih mudah membuang sampah ketimbang membuang cincin emas kita dengan sengaja. Jadi kalau kita gampang melepaskan sesuatu itu, mungkin itu bukan lagi sesuatu yang penting, sesuatu yang biasa-biasa. Benih yang terbaik ketika kita mau melepaskannya akan ada rasa tidak nyaman memang. Tetapi perhatikan, kalau itu yang terbaik, yang kualitas yang bisa Anda berikan, maka Anda akan menerima juga yang sama. Benih apa yang kita tabur? Firman Tuhan bilang pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Benih yang bertumbuh dikumpulkan menjadi berkas-berkasnya. Kita menuai lebih dari yang sudah kita tabur pada akhirnya. Musim menabur, Bapak Ibu. Musim menabur ini bukan musim yang menyenangkan. Musim menabur ini adalah musim yang kurang mengenakkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana musim menuai. Di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6, kita melihat firman Tuhan ini lagi di sana.
Dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai. Yang ketiga adalah musim menuai. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tadi saya sudah sempat menyinggung mengenai tuaian. Kita ada musim persiapan, kita ada musim menabur, kita ada musim menuai. Nah, apakah musim menuai itu, Bapak Ibu? Musim ini adalah musim di mana kita menerima apa yang sudah kita taburkan sebelumnya. Musim ini di mana kita menikmati jerih payah kita. Musim ini dipenuhi dengan yang namanya sukacita. Haleluya. Segala sesuatu berjalan dengan lancar, kita pastinya menyukai musim yang seperti ini. Karena musim yang semacam ini, kita akan banyak melihat bagaimana Tuhan bekerja mengabulkan apa yang kita doakan dan harapkan. Kita dapat merasakan bagaimana Tuhan bekerja menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, janji-janjinya menjadi realita. Kita semua suka di musim ini. Musim menuai. Apa yang kita tabur, perhatikan kualitasnya. Kalau kita ada di musim menuai ini, kita akan melihat sukacita. Orang suka di musim ini. Kita akan banyak kesaksian di musim ini. Musim di mana pertolongan Tuhan begitu sangat nyata dalam kehidupan kita. Musim di mana mungkin kita akan bernyanyi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ingat Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Musim yang penuh dengan sukacita. Nah, kita lihat bagaimana Abraham dan Sarah akhirnya dapat melihat keturunan anak yang dijanjikan itu. Setelah menunggu selama 25 tahun dari dijanjikan. Ishak lahir setelah ditunggu lama sekali. Arti kata Ishak sendiri tertawa. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ceritanya Abraham dan Sarah. Abram dan Sarai sebelum mereka dirubah namanya jadi Abraham dan Sarah. Ketika janji itu datang kepada Abraham, Sarah mendengar. Dan tentunya di umur yang tidak mudah lagi, Oma dan Opa, secara manusia, secara medis, Sarah ini sudah tua. Tidak mungkin mengandung. Karena firman Tuhan katakan di umur itu dia juga sudah mati haid. Lagi pula sepanjang hidupnya Sarai tidak pernah mengandung. Sarai ini adalah seseorang yang mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi di umurnya yang sudah oma, Abraham dan Sarai mendapatkan janji Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan yang artinya Sarai akan melahirkan seorang anak dari Abraham. Dan sebagai oma dan opa, logisnya adalah tentunya itu membuat Sarai geli dan ketawa. Dia tertawa, saudara. Dia merasa lucu. Sarai yang mendengarkan di balik tirai. Pada saat itu bukan rumah ya, Bapak Ibu ya. Mereka itu tenda. Ya, jadi karena Abraham situasi kondisi pada saat itu mereka berpindah-pindah. Jadi mereka mendirikan tenda. Nah, tentunya sudah menjadi budaya di sana, kalau suaminya atau seorang pria menerima tamu, istri tidak boleh duduk bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi istri hanya boleh menanti menunggu perintah dari suami. Ya, jadi mereka akan duduk di balik tenda itu tadi, pintu tenda, untuk melihat apakah tamu ini butuh sesuatu, entah makanan atau apa yang kira-kira dibutuhkan. Seorang istri pasti akan melayani. Ya, tetapi dia tidak akan menunjukkan mukanya langsung karena pada saat itu akan dianggap sebagai hal yang kurang sopan. Ya, wanita berada di tengah-tengah pria. Jadi Sarah yang berada di balik
tenda itu tadi, mendengarkan percakapan si tamunya ini, ya, tamunya Abraham pada saat itu, berbicara kepada Abraham, dan kita tahu bahwa ceritanya itu adalah Tuhan. Malaikat Tuhan datang, ya, dan ada yang disampaikan mereka kepada Abraham, yaitu bahwa mereka akan memiliki keturunan pada akhirnya. Nah, kita tahu bahwa Abraham sebelumnya sudah mendapatkan janji dari Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. 25 tahun. Dan pada hari terakhir, ya, pada masa tamunya datang itu kembali, Tuhan mengulangi janji, mengingatkan Abraham tentang janjinya dia kembali bahwa dia akan memiliki keturunan. Di masa mereka sudah oma dan opa. Itulah sebabnya Sarai geli tertawa. Nah, tentunya Bapak Ibu, Sarai atau Sarah tidak tertawa terbahak-bahak, ya. Dia tidak tertawa lepas, ya, tertawa geli, tidak. Saya percaya dia tertawa sedikit. Sarai mungkin dia hanya mungkin seperti itu, ya, tertawa kecil. Tetapi kalau kita baca di sana, Tuhan menegur Sarah. Apakah engkau tertawa? Sarah menjadi kaget. Loh, yang dia tahu tidak mungkin dia tertawa besar, ya. Mungkin katakanlah tertawa cablaknya, wah gitu, ya, enggak. Tapi dia mungkin merasa geli, atau mungkin saja dia tertawa, mungkin ya saking gelinya, masa sih oma melahirkan, lucu ya, oma melahirkan, oma dan opa gendong anak, itu anak siapa? Oh, anak saya. Bingung ya, umur 90 tahun gitu. Dan dia ketawa. Tapi bukan tertawa yang besar, dan Tuhan tahu bahwa Sarai tertawa. Tuhan menegur Sarai, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Sarai menjadi takut, dikatakan di sana. Dan sesudah itu, betul saudara, Sarai akhirnya mengandung, melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ishak lahir setelah ditunggu lama sekali. Yang dijanjikan akhirnya datang, muncul, tergenapi, menjadi kenyataan. Yang ditertawakan akhirnya terlihat. Musim menuai, ya, musim menuai. Abraham dan Sarah akhirnya menuai. Daud menunggu selama 15 tahun dan akhirnya benar-benar menjadi raja atas Israel. Yusuf menunggu sekitar 13 tahun dan akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir, negara adik kuasa pada saat itu. Apakah kita ada di saat ini, di waktu, di musim menuai? Coba kita renungkan itu, Bapak Ibu. Apakah kita ada di musim menuai ini? Yang keempat, kita akan berbicara musim ujian. Ini dia, Bapak Ibu. Nanti baru sesi yang kedua, kita akan berbicara mengenai bagaimana kita dapat berjalan kuat di musim-musim ini. Yang keempat, bicara mengenai musim ujian. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jangan dicongkel-congkel, nggak usah diapa-apain. Biarkan dia matang pada waktunya. Dengan sendirinya, buah itu pasti akan matang dengan ketekunan. Selama buah itu ada di sana, dia pasti akan matang. Kecuali kalau pohon atau buah itu jatuh. Dia akan kehilangan kematangannya yang sempurna, Bapak Ibu. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Firman Tuhan katakan, kita bicara mengenai musim ujian.
waktu musim ujian. Kita semua akan melalui musim ujian semacam ini. Yakobus di bawah inspirasi Roh Kudus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila. Kata ini mengandung konotasi bahwa hal ini adalah bagian kehidupan setiap orang percaya. Ini menjadi bagian, sudah menjadi bagian setiap kita orang percaya. Kita tidak perlu kaget ketika kita mengalami yang namanya musim hujan. Ketika kita masuk pada musim hujan, kita nggak perlu kaget. Betul ya? Tidak ada orang yang kaget karena hujan. Itu biasa. Kita tidak perlu kaget ketika kita ada di musim ujian ini. Sama seperti kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu histeria karena kita masuk di musim hujan. Ketika hujan turun dengan lebatnya, kita tidak syok karena melihat hujan turun. Itu sudah biasa. Kita tidak perlu kaget dengan ujian yang datang dalam kehidupan kita. Sama seperti musim hujan yang harus kita lalui, sama biasa. Tidak ada orang yang histeria di Indonesia karena hujan. Tidak ada orang yang syok di Indonesia karena melihat hujan turun. Itu yang dikatakan oleh Yakobus di sini, Bapak Ibu. Musim ujian akan ada dalam kehidupan setiap kita. Memang wajar. Kita tahu pasti bahwa musim ujian dan pencobaan adalah musim yang tidak enak. Tidak enak sama sekali. Kalau perlu kita mau berdoa, Tuhan, kiranya lalukanlah musim ini daripadaku. Semua orang pasti akan berdoa seperti itu. Kita kalau boleh berdoa, Tuhan, tolonglah yang cawan yang satu ini jangan ada dalam kehidupan kita. Singkirkan. Kita mungkin kalau perlu mau menengking di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, musim ujian, ya, keluar dari hidupku. Saya mau yang nyaman. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa selama kita hidup biasa, mengalami pencobaan, ada dalam ujian itu biasa. Itu artinya kita hidup. Selama kita ada di muka bumi ini, kita akan mengalami yang namanya musim hujan. Kita akan melihat hujan turun. Itu biasa. Mereka yang ada di luar negeri biasa melihat salju turun, musim dingin biasa, musim semi biasa, musim panas biasa. Selama kita hidup, ujian akan terus ada, pencobaan akan terus ada, itu biasa. Artinya kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, gak ada lagi. Kita tidak akan merasakan lagi musim itu. Memang kita tahu bahwa musim ujian dan pencobaan adalah musim yang tidak enak, tidak menyenangkan. Bagaimana cara kita bisa menjalani musim ini dan tidak lari daripadanya? Jangan mencoba kabur. Kita harus bisa melihat hasil dari musim ini, Bapak Ibu. Banyak orang tidak bisa melihat hasil dari musim ini. Yakobus katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu yang Yakobus katakan. Nah, kita lihat ayat 3 dan 4 di sana membahas mengenai apa yang dapat dihasilkan dari keadaan musim ini. Kita mungkin berpikir, Yakobus 1 ayat 2 dan 4 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Loh, siapa yang mau, saudara? Kalau kita disuruh memilih, kita nggak mau. Jatuh ke dalam pencobaan, ada di dalam berbagai pencobaan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam hal yang tidak menyenangkan, nggak ada yang mau. Kok berani-beraninya Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ada masalah, bahagia. Dalam pergumulan, bahagia.
dalam problematika kehidupan bahagia. Saya pikir saya tidak pernah bertemu seseorang yang ketika lagi dalam masalah, ya mungkin ada, tetap tersenyum, tapi saya rasa mungkin sebagian orang pasti akan menunjukkan muka yang sedih, raut wajah yang tidak menyenangkan, raut wajah yang sulit ketika ada dalam pergumulan ini, ketika ada dalam masa ujian ini. Tetapi Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana bisa, saudara? Ketika kita ada di dalam musim ujian ini, bagaimana kita menyikapi musim ini? Yakobus katakan kalau kita dapat melihat waktu musim ujian ini dengan sikap yang benar. Karena kita mengerti bahwa hasil, Bapak Ibu garis bawahi kata hasil. Hasil dari ujian terhadap iman kita ini adalah baik bagi kita. Kalau kita bisa melihat hal itu, kita seharusnya bahagia. Alasan kenapa kita harus bahagia di kondisi pergumulan kita. Alasan kenapa kita harus bahagia di dalam keadaan situasi, kondisi kita, keadaan kita yang tidak baik, penuh masalah, pergumulan. Alasannya adalah kalau kita tahu kita ada di musim ini, ada dalam ujian ini, lihat hasilnya. Itulah sebabnya kita perlu sikap yang benar. Karena kita akan mengerti bahwa hasil dari ujian terhadap iman kita ini adalah baik bagi kita. Maka kita akan keluar dari musim ini menjadi orang yang lebih tekun, menjadi orang yang lebih matang rohani. Terkadang saat kita ada di waktu musim ujian ini, pikiran dan perasaan kita berkata, Tuhan, aku gak kuat lagi. Ketika kita ada di kondisi semacam ini, terkadang pikiran kita berpikir percuma. Rasanya mau menyerah, gak sanggup. Kebanyakan kita berpikir ini sangat sulit. Sepertinya ini sudah membunuh kita. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Itu hasil. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu hasilnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini bicara mengenai janjinya kepada kita pada saat kita mengalami musim ujian. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Pencobaan yang biasa kita alami, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, ini janji Tuhan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini luar biasa Bapak Ibu. Pegang ini ketika kita mengalami atau ada di waktu musim ujian. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Kita dapat melihat di sini waktu musim ujian akan datang. Sudah pasti akan terjadi. Setiap kita pasti akan mengalami. Tidak mungkin tidak. Tidak mengenal umur. Tidak mengenal status sosial. Tidak mengenal pangkat jabatan. Setiap kita manusia pasti akan mengalami ini. Tetapi Tuhan akan menolong kita anak-anaknya. Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya.
Firman Tuhan tidak berkata bahwa sehingga kita dapat membuangnya. Firman Tuhan tidak berkata sehingga kita dapat membiarkannya. Tidak ada di sana. Enggak. Menanggungnya. Artinya ketika kita ada di dalam ujian ini, kita kuat menjalaninya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, kita dapat melihat ketika Yesus sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus melalui waktu musim ujian di padang gurun, di mana dia bertemu dengan iblis. Kalau kita baca di sana, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus tidak pergi ke padang gurun sendirian. Tidak. Ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab berkata Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tidak sendirian. Yesus tidak sendiri, bersama dengan Roh Kudus di sana. Dan bagaimana Yesus mengalahkan iblis dengan firman yang diucapkan oleh mulutnya sendiri. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-14 dikatakan, dalam kuasa Roh, masih tetap dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dia dibawa oleh Roh, dan dia dibawa kembali oleh Roh yang sama. Sebelumnya kita membaca Yesus dipenuhi Roh dan dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan kita kembali membaca bahwa Yesus kembali dibawa oleh Roh ke Galilea. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-14. Di ayat ini, Lukas untuk pertama kalinya mengaitkan kuasa Roh dengan Yesus. Sebelumnya Lukas mengatakan Yesus dipenuhi Roh, tetapi setelah ujian selesai dikatakan Yesus diliputi kuasa Roh. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Yesus diurapi sebagai anak manusia. Sebagai anak Allah, Yesus tidak perlu diurapi. Tetapi dalam pelayanannya di bumi, dia melayani sebagai anak manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, nanti Anda bisa belajar tentang yang namanya reinkarnasi Yesus ya, mengenai Tritunggal. Sebagai anak Allah, dia tidak perlu diurapi. Tetapi sebagai anak manusia, kita tahu bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dan pelayanannya di muka bumi sebagai anak manusia, dia diurapi oleh Roh Kudus. Hal yang ingin saya katakan adalah, ada sesuatu yang besar, yang sangat besar menantikan kita di ujung musim ujian. Kalau kita berhasil melewati musim ini, ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar menanti di penghujung musim ini. Nah, apakah kita ada di musim ujian ini, Bapak Ibu? Mari kita renungkan, ambil waktu. Kita ada di musim seperti apa pada saat ini? Kita ada di waktu musim yang bagaimana saat ini? Musim persiapankah? Musim menaburkah? Musim menuaikah? Atau mungkin ada dalam ujian? Kita nggak perlu kaget, nggak perlu shock, dan jangan lari. Ketika Tuhan mengizinkan kita ada di musim-musim itu, ada janjinya Tuhan di sana. Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Ini hal yang biasa, musim yang biasa yang harus dialami oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Selama kita hidup. Nah, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami, hamba-Mu sendiri, kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menguatkan setiap kehidupan kami, apapun kondisi keadaan kami saat ini, dalam situasi musim apapun yang mungkin sedang kami alami, sedang kami jalani pada saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami, Engkau akan selalu ada menolong kami di setiap musim kehidupan kami, menopang kami, menguatkan kami, karena Tuhan, Engkau punya
rencana yang indah bagi setiap kami. Engkau punya maksud dan tujuan di dalam setiap kehidupan kami, agar supaya kami anak-anak-Mu menjadi suatu ciptaan yang baik, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, berada di dalam kehidupan yang baik, seperti yang Tuhan Engkau inginkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan ilahi itu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mampu melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mampu melihat jalan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Kami mendapat kekuatan, karena kami tahu apa yang kami jalani bukan dengan kekuatan kami sendiri, kepintaran kami sendiri, tetapi dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Dimanapun setiap kami berada, Tuhan Engkau jamah hati kami, jamah roh kami, jamah tubuh kami, jamah jiwa kami ya Tuhan. Kami di dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap keadaan kami baik-baik saja, karena Tuhan beserta kami, karena Tuhan berada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.